Hai Tribuners, Lokal Experience kali ini akan mengajak kalian mengunjungi salah satu destinasi kearifan lokal Tanah Papua di Kota Sorong. Tanah Papua memiliki beragam budaya dan juga kearifan lokal. Tari-tarian, etnik, hingga keteguhan masyarakat dalam menjaga adat istiadatnya menjadi daya tarik tersendiri. Seperti halnya di Papua Barat Daya yang merupakan daerah otonomi baru atau DOB yang paling bungsu di Indonesia. Halo, saya Ardi. Saya dari Jakarta Selatan. Saya berlibur ke Papua Barat Daya untuk menjelajahi keanekaragaman hayati di sini dan keindahan pemandangan laut utamanya. Kami sudah pernah ke Raja Ampat, sudah ke beberapa daerah di sini, ke Maibrat dan sebagainya. Tapi baru di sini kita temui ada tempat yang bisa kita menggunakan baju adat, mengabadikan momen kita menggunakan baju adat, baru di sini di Kabupaten Sorong. Rumah etnik Papua. Dan saya tahu tempat ini dari media sosial, dan harapannya teman-teman yang dari Jakarta atau dari daerah-daerah lain kalau berkunjung ke Sorong bisa ke tempat ini, ke Kabupaten Sorong. Perasaan saya bisa menggunakan baju adat ini tentunya senang ya. Kalau di Jakarta mungkin ada, tapi kalau di sini kan langsung di alamnya nih, langsung di tempatnya, langsung sama adik-adik yang dari asli dari sini. Jadi pastinya ambiennya beda ya, suasananya juga beda, dan kebetulan teman-teman di sini ramah-ramah semua, bahkan mengarahkan adik-adik kecil ini pinter-pinter semua. Keanekaragaman budaya di Nusantara ini sangat kaya tentunya. Dengan keberagaman ini harusnya kita bisa mempersatukan semuanya
menjadi budaya Indonesia yang kaya, yang bisa kita promosikan ke luar negeri, ke wisatawan mancanegara. Dan yang pasti kita harus tetap bersatu, karena dari Sabang sampai Merauke tetap Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mitsi Wan Maburdam, pemilik dari Rumah Etnik Papua. Di sini saya mendapat sebuah ide untuk membuat tempat ini berawal dari kunjungan saya ke suatu tempat di Papua, yaitu Wamena. Di sana saya ke suatu desa yang bernama Desa Kururu, dan di situ saya melihat bahwa masyarakat asli saudara-saudara saya di sana itu mereka masih menggunakan atau memegang teguh budaya mereka dengan menggunakan kostum, dan itu menarik minat-minat wisatawan yang datang ke tempat itu. Dan bukan hanya itu saja, bukan wisatawan dalam negeri, tapi dari luar negeri pun yang banyak sekali yang datang. Sehingga tempat mereka itu selalu dikunjungi, dan mereka bukan hanya dikunjungi begitu saja. Mereka tamu-tamu pada datang dan foto sama masyarakat di situ, mendapat uang yang diberikan, dan itu tidak main-main, per kepala itu bisa 100.000. Dan itu membuat satu minat buat saya, wah ini kesempatan, peluang buat saya bisa buka di tempat saya di Sorong. Itu awal mula, dan juga yang paling pertama adalah saya ingin sekali melestarikan budaya dengan cara saya. Awal mula tempat ini saya dirikan itu tepatnya pas puncak-puncaknya COVID ya. Jadi kebetulan saya bukanya toko, tetapi pada saat itu COVID, dan bukan hampir ya, gulung tikar juga saya waktu itu. Dan kebetulan saya ada kapling di sini, dan saya membuka, jadi awalnya dia di tanggal 23 Juni 2020. Itu awal mula, dan sudah berjalan 2 tahun. Awal mula saya membangun tuh rumah Honai, karena jujur kecintaan saya sama suku Wamena dan rumah tradisional mereka yang unik, budaya mereka, dan awal mula yang saya buka itu adalah Honai. Rumah Honai, dan yang kedua Arfak. Dari dua rumah itu kemudian berkembang banyak pengunjung, dan sampai sekarang bisa membuat rumah Korowai dan juga rumah Rumsram yang dari suku Biak, dan kedepannya ingin sekali mengembangkan rumah-rumah tradisional yang Sorong Raya, mungkin dari Maibrat, yang punya tanah sendiri yaitu suku Moi, itu yang ingin saya adakan di sini. Jadi untuk souvenir di sini kami menyediakan berbagai macam souvenir Papua, dan ada yang kami beli dari mama-mama, tetapi juga ada yang mama-mama titip. Di sini contohnya ada dari Malomkarta, mungkin bisa ada terlihat barang-barangnya di sini, noken-noken ini dari Malomkarta. Jadi ada mama-mama bukan hanya noken, tetapi mahkota-mahkota, kerajinan tangan lain pun yang dari seputaran Aimas ini ada yang titip juga untuk kami. Iya, awal mulanya kami sekeluarga sendiri, sekitar 3 orang yang mengelola atau menjalankan tempat ini, dan puji Tuhan sampai sekarang sudah ada 11 orang yang membantu, dan itu ada dari adik-adik yang dari kompleks di Dom, dan juga ada yang di Sorong yang kami rekrut, dan itu hampir rata-rata semuanya orang asli Papua. Baik, jadi kami di Rumah Etnik Papua, kami menyediakan ada 3 paket. Paket yang pertama itu paket yang biasa, atau yang kami sebut Maras Risen dengan bahasa Biak. Maras Risen yang artinya senang, itu paket senang, jadi dia murah meriah. Tamunya bisa masuk langsung membayar 20.000 untuk per kepala, 20.000 untuk bisa berfoto di rumah-rumah tradisional tersebut, dan dikenakan biaya 50.000 untuk menyewa kostum-kostum tradisional. Bukan hanya menyewa saja, tetapi langsung dipakaikan dan juga langsung dilukis. Itu semuanya sudah include dalam 50.000 itu. Dan paket yang kedua itu paket saswar, itu dia ada tari-tarian penyambutan. Itu kami kemas dalam satu paket, yaitu ya paket saswar. Jadi tamunya datang, kami suguhkan tari-tarian penyambutan, namanya tarian war, dan juga pengalungan kalung, dan kalung itu menjadi milik
pengunjung, dan juga sudah include dengan kostum yang dipakai, berfoto dengan adik-adik di sini, dan mendapatkan snack berupa makanan kuliner yaitu sinole yang khas dari Papua, yang bahan-bahannya sagu, kemudian gula merah, kelapa, itu kami sajikan. Dan untuk pengetahuannya bahwa sinole ini paling laris di tempat kami. Dan yang berikut ada kasbi goreng dengan sambal, pisang goreng, itu semua kami sediakan dalam bentuk paket saswar tadi. Dan paket yang ketiga, paket yang besar, yaitu paket sopendo. Itu di dalamnya tari-tarian penyambutan, kemudian sudah dengan atraksi adat yaitu injak piring, budaya dari dia. Jadi pengunjung yang pertama kali datang itu mereka bisa mendapat prosesi itu dan pengalungan noken. Noken ini noken kulit kayu, itu langsung menjadi milik. Dan tamu-tamu juga langsung bisa sudah include dengan pemakaian kostum dan juga makanan tradisional berupa papeda, yang mungkin Bapak Ibu bisa tahu papeda seperti apa, dan juga ikan kuah kuning, petatas, keladi, ubi-ubian yang dari makanan khas kami Papua, tetapi juga ada yang umum juga kami sediakan, nasi juga. Dan itu harganya, saya lupa harganya, yang untuk yang awal yang paket marasisnya 70.000, itu paket biasa. Yang paket yang kedua tadi yang paket maras saswar itu dia 175, sedangkan paket yang besar itu 300.000. Iya, baik. Dan harapan saya di sini sebagai owner ingin tempat ini bisa menjadi satu tempat di mana para pengunjung bisa mengenal budaya kami, budaya Papua, dan mengenal apa itu rumah adat Papua, kemudian kulinernya, kostumnya, dan tradisi kami, tari-tarian dan lain sebagainya. Karena kami di sini merasa bahwa budaya adalah jati diri kami, dan kalau bukan kita yang mengembangkan, siapa lagi yang akan mengembangkan budaya itu? Selamat siang, nama saya Eva. Saya tinggal dan kerja di Indonesia. Saya tinggal di Bali 3 tahun. I love Indonesia so much and love travel around, and that's why we came with my mom here to visit Raja Ampat. I really love, first of all, the nature and the ocean. It's so beautiful. But of course, we wanted to experience the ethnicity of local people. That's why we're here, to try these beautiful clothes and just to experience the kampung life. I think it's really lovely to be part of it and to experience how local people dress and what they do. So yeah, it's really nice. I wish orang asli of Indonesia to value the culture, and of course I hope to see more this culture and to preserve, of course, for future, because it's so beautiful. So I really hope they can preserve it for future generations. Sa Papua, sa bangga. Saya Papua, saya bangga jadi anak Papua. Sa Papua, saya bangga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.